Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Lukman selaku Bapak Kepala Sekolah Man 1 Bandar Lampung. Yang terhormat juga kepada Ibu Emma Hermawati ya selaku Wali kelas 11 MIA 2. Dan yang terhormat juga kepada Umi Indah Agung Suprakti sekaligus mata pelajaran Akidah 11 MIA 2. Saya Muhammad Arif Halim dari kelas 11 MIA 2. Saya akan menceritakan kisah tentang Imam Al-Junaid Baghdad, Rabi'ah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, Imam Al-Junaid Baghdad. Nama lengkapnya Abdul Al-Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Qazas Al-Nihawadi Ahbadadi. Lahir tahun 830 Masehi di Baghdad dan wafatnya 910 Masehi di Baghdad. Imam Junaid ini salah satu tokoh terkemuka dalam tasawuf. Dia sebagai Sayyid Al-Taifah atau pemimpin golongan. Pengaruhnya yang besar dalam perkembangan tasawuf. Al-Junaid menekankan pentingnya keseimbangan antara syariat atau aspek hukum dan hakikat atau aspek spiritual. Dia mengajarkan bahwa tasawuf adalah tentang mencapai kemurnian hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, ibadah dan akhlak yang mulia. Al-Junaid juga mengajarkan bahwa seorang sufi harus selalu berada dalam keadaan yang disebut fana atau artinya lenyapnya ego dalam kehendak Allah dan kekal dalam kesadaran akan Allah. Dia juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam niat dan tindakan. Dalilnya yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Ada surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis ini menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap perbuatan yang merupakan landasan utama dalam ajaran tasawuf Al-Junaid. Yang kedua, Rabi'ah Al-Adawiyah yang nama lengkapnya Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Qasiyah. Lahir di 717 Masehi di Basra atau Irak. Wafat sekitar 801 di Basra atau Irak. Dia ini seorang mistikus wanita yang mempengaruhi dalam tradisi tasawuf. Dia dikenal dengan konsep cinta ilahi atau hububullah, yaitu cinta kepada Allah yang murni dan tak bersyarat. Rabi'ah menekankan bahwa ibadah harus didorong oleh cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut akan neraka atau mengharap surga. Rabi'ah mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan spiritual adalah mencapai cinta sejatinya kepada Allah. Dia seringkali menyatakan bahwa dia tidak menyembah Allah karena takut neraka atau mengharap surga, tapi semata-matanya karena cinta kepadanya. Dalilnya yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ayat ini menekankan bahwa iman yang sejati dilandasi oleh cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abdul Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. Lahir 1058 di Tus atau Iran. Wafatnya 1111 di Tus di Iran. Al-Ghazali adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh terbesar dalam berbagai disiplin ilmu, teologi, filsafat, hukum Islam dan tasawuf. Karya terbesarnya adalah Ihya Ulum Al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama yang membahas berbagai aspek kehidupan Islami dan perspektif tasawuf. Al-Ghazali mengajarkan pentingnya penyucian hati dan akhlak yang baik. Dia menekankan bahwa ilmu sejati yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ihya Ulum Al-Din, dia membahas cara-cara mencapai kesucian, pentingnya zikir, sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Dalilnya yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ada dalam surat Asy-Syura 88-89. Yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkap Abdul Qadir bin Abu Sholih
Musa Al-Jilani, lahir 1077 di Gilan atau Irak, wafat 1166 di Baghdad. Dia adalah pendiri Tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi yang paling pengaruh di dunia Islam. Dia terkenal dengan pengajaran spiritualnya yang mendalami dan karahmah yang sering diceritakan dalam berbagai literatur sufi. Syekh Abdul ini mengajarkan pentingnya akhlak yang mulia, tawakal kepada Allah, serta pentingnya mengikuti syariat secara ketat sambil mendalami hakikat spiritualnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan keseimbangan antara praktik syariat dan pengalaman spiritual, mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjalani kehidupan yang taat kepada hukum Islam sambil mendalami aspek spiritualnya. Dia juga dikenal ajarannya tentang pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Dalilnya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada di surat At-Talaq 2-3. Kesimpulan dari 4 tokoh ini memberikan kontribusi yang terdapat yang besar dalam pengembangan spiritual dan intelektualisme dalam Islam. Mereka memiliki pendekatan unik yang terus mempengaruhi generasi umat Islam yang untuk kedepannya. Dan mengamalkan ajaran Islam ini, dalil-dalil yang mereka gunakan dari Al-Quran dan hadis-hadis menunjukkan bahwa ajaran mereka selalu berakar dan pada sumber-sumber utama Islam. Yang kedua, itu ada Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf. Lahir 580 Masehi di Mekah, wafat 652 di Madinah. Abdurrahman ini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kelompok Asyra Mubasysyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses dan dermawan. Abdurrahman ini memiliki peran-peran penting dalam penyebaran Islam dan pembangunan masyarakat muslim awal. Setelah memasuki Islam, Abdurrahman ini menghadapi berbagai cobaan termasuk sanksi sosial dan ekonomi. Dari Quraisy ketika hijrah ke Madinah, dia menunjukkan kedermawanan yang luar biasa. Misalnya, ketika sampai di Madinah, dia dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari yang menawarkan separuh kekayaannya. Namun Abdurrahman ini hanya meminta ditunjukkan pasar dan segera berdagang hingga menjadi sangat sukses. Abdurrahman ini dikenal kedermawanannya yang luar biasa. Dia sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Salah satu contoh, ketika dia menyumbangkan 500 ekor kuda untuk keperluan jihad dan menyumbangkan 1.500 ekor unta untuk kebutuhan perang tabung. Dia juga menyumbangkan setengah dari hartanya untuk membantu para fakir miskin. Dalilnya artinya tidaklah akan berkurang harta yang bersedekahkan, kecuali akan bertambah di riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah akan menambah berkah dan kekayaan bagi mereka yang bersedekah. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama lengkapnya Jundub bin Junadah Al-Ghifari, lahir 588 Masehi, wafat 652 Al-Barodah. Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai keberanian, kejujuran, dan keteguhannya dalam menyuarakan keadilan. Dia ini berasal dari suku Ghifar yang terkenal sebagai suku perampok sekitar Mekah sebelum Islam. Mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar ini pergi ke Makkah untuk bertemu dan akhirnya memeluk Islam tersebut. Setelah memeluk Islam, Abu Dzar kembali ke sukunya dan mulai berdakwah di sana, mengajak kaumnya untuk memeluk Islam tersebut. Dia dikenal kritikannya yang sangat tajam terhadap ketidakadilan dan sosial ekonomi. Abu Dzar ini tidak segan-segan mengkritik orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap nasib kaum miskin dan yang menumpuk harta tanpa membagikannya kepada yang membutuhkan.
Abu Dzar juga dikenal karena kesederhanaannya dalam menjalani hidup. Dia seringkali mengingatkan kepada orang-orang itu untuk tidak tenggelam dalam kemewahan dunia ini. Dalam pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Dzar mengkritik keras praktek-praktek yang dianggapnya tidak adil, yang akhirnya menyebabkan dia dipindahkan ke Al-Barakdah, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya tersebut. Salah satu ayatnya ini yang artinya, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Di surat At-Taubah ayat 34. Ayat ini menekankan bahwa menumpuk harta tanpa menggunakannya di jalan Allah akan membawa siksa yang pedih, yang sejalan dengan pandangan Abu Dzar tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Kesimpulan kedua sahabat ini, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari, memberikan contoh yang luar biasa kehidupan sebagai muslim. Abdurrahman ini menunjukkan bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk kebaikan dalam keselamatan umat. Sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari ini menekankan pentingnya keadilan. Mereka rujuk dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tindakan dan pandangan mereka berakar kuat dalam ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.